Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana begitu sibuk. Para pengawal berbaris, pelayan istana mondar-mandir, dan para menteri sedang sibuk rapat membahas kekeringan yang melanda ladang-ladang warga. Namun ada satu hal yang membuat semua orang gelisah. Menteri yang bertanggung jawab atas masalah air justru sedang sibuk menghitung jumlah bulu hidung unta di halaman istana. Namanya Tuan Komar, seorang lelaki bertubuh besar dengan kumis tebal dan wajah selalu penuh percaya diri, meski otaknya pas-pasan. Ia baru saja diangkat menjadi Menteri Urusan Pengairan dan Irigasi. Yang membuat rakyat heran, Tuan Komar itu tidak pernah sekolah tentang pertanian, tidak paham saluran air, dan bahkan pernah mengatakan bahwa sumur lebih baik ditaruh di atap rumah agar airnya turun sendiri. Tapi anehnya ia tetap menjadi menteri. Dan rupanya Tuan Komar adalah sepupu daripada Abu Jahil, penasihat kerajaan yang terkenal licin seperti belut yang disiram minyak. Abu Jahil lah yang membujuk baginda raja agar memberikan jabatan penting itu kepada saudaranya. Katanya, "Paduka, lebih baik menunjuk orang yang bisa dipercaya daripada orang yang terlalu pintar. Yang pintar bisa memberontak, Paduka, tapi yang tidak terlalu pintar akan setia." Baginda raja yang sedang kelelahan karena sakit kepala saat itu pun menyetujui tanpa berpikir panjang. Maka dimulailah bencana nasional berskala kecil. Saluran irigasi yang dulunya lancar kini dialihkan ke kebun pribadi Tuan Komar. Air sungai dibendung seenaknya. Bahkan bendungannya dibangun dari kantong gandum yang ia temukan di gudang istana. Karena laporan yang ditulisnya aneh dan sulit dimengerti, para pejabat lain pun hanya bisa mengangguk dan pura-pura paham. Namun rakyat mulai mengeluh. Sawah-sawah kering, ladang rusak, dan sumur menjadi dangkal. Para petani datang ke masjid dan bertanya kepada Abu Nawas, satu-satunya orang yang masih waras di kota itu. "Abu Nawas," kata seorang petani tua, "sawah kami mati. Kami tidak butuh uang. Kami ini butuh air, Abu Nawas. Tapi air itu dikurung oleh orang yang bahkan tidak tahu perbedaan antara irigasi dan air seni." Abu Nawas pun mengelus janggutnya, tersenyum cerdik seperti biasa. "Ini sih lebih parah dari sekedar kebodohan. Ini kesalahan struktural," gumamnya. Ia pun mulai merancang sebuah rencana untuk membongkar ketidakpecusan sang menteri tanpa membuat istana murka. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun mendatangi istana dan meminta audiensi dengan baginda raja. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "izinkan hamba membuat sayembara untuk para menteri Paduka, agar semua rakyat tahu siapa yang paling layak dihormati. Bukan untuk mempermalukan Paduka, tapi ini justru untuk menunjukkan kehebatan para pejabat Paduka." Baginda raja yang hari itu sedang senang karena mimpi tentang kolam kurma langsung menyetujuinya. Dan 3 hari kemudian semua menteri dikumpulkan di alun-alun. Ribuan rakyat datang menonton. Di atas panggung berdiri Abu Nawas dengan 2 benda aneh di tangannya, sebuah kendi tanah liat dan 1 sepatu bot berlubang. Abu Nawas membuka acara dengan penuh semangat. "Wahai para menteri, saya ingin menguji kemampuan kalian dalam logika dan fusionalitas. Nah, ini adalah kendi dan sepatu. Keduanya bisa menampung air, tapi hanya satu yang cocok untuk mengairi ladang. Silahkan beri pendapat kalian." Semua menteri pun menjawab dengan mantap. "Oh, kendi, tentu saja." Tapi Tuan Komar dengan dada membusung dan wajah yang sok yakin berkata, "Sepatu, karena bentuknya memanjang dan bisa disusun seperti solokan." Rakyat pun terdiam. Ada yang tertawa kecil, ada yang merasa ingin menutup wajah dengan sorban. Abu Nawas pun menahan tawa dan berkata dengan tenang, "Wah, menarik ini. Maka dengan sepatu itulah, mari kita bangun waduk nasional. Kita bisa minta rakyat menyumbangkan sepatu mereka." Waduk sepatu? Wah, ini proyek pertama di dunia. Beberapa menteri mulai terbatuk menahan tawa.
Tapi Abu Jahil yang berdiri di dekat Baginda Raja langsung menyipitkan matanya. Ia sadar ini bukan sekedar lelucon, tapi serangan halus terhadap keluarganya. Baginda Raja yang mendengar itu pun mulai tersadar. Ia memandangi Tuan Komar dengan ekspresi ragu. "Wahai Menteri Komar, coba jawab pertanyaanku ini. Kalau air hujan jatuh dari langit, kemana air itu akan mengalir?" kata Baginda Raja. Tuan Komar pun menjawab dengan lantang, "Tentu ke istana, Paduka Yang Mulia, karena istanalah adalah tempat tertinggi dan termulia." Tiba-tiba seekor burung yang lewat di atas panggung buang kotoran tepat di kepala Tuan Komar. Rakyat pun tak bisa menahan tawa. Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Wahai Paduka Yang Mulia, barangkali ini pertanda dari langit, Paduka. Kalau yang naik ke atas tidak layak, maka yang jatuh ke bawah adalah kehormatan rakyat, Paduka." Baginda Raja pun terdiam cukup lama. Ia akhirnya menarik nafas panjang dan berkata, "Tuan Komar, pulanglah, tapi bukan ke rumahmu, tapi ke ladang rakyat. Belajarlah dari mereka. Dan kamu Abu Jahil, lain kali jangan titipkan kebodohan atas nama kepercayaan." Tuan Komar pun akhirnya dicopot dari jabatannya dan diberi tugas baru sebagai pengumpul lumpur untuk proyek pupuk organik, yaitu jabatan yang lebih sesuai dengan kemampuan dan tentu saja tidak terlalu membahayakan siapa-siapa. Sementara itu Abu Nawas pun kembali ke masjidnya. Seperti biasa, ia duduk tenang tersenyum sambil berkata, "Kalau dunia ini diatur oleh saudara pejabat, maka air pun akan disuruh naik ke langit hanya demi menjaga harga diri." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di pasar, Abu Nawas sedang berjalan santai ketika seorang sufi terkenal yang gemar berdebat dan menguji orang lain menghampirinya. Sang sufi itu yang dikenal sering menantang dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis berkata, "Hei Abu Nawas, jika engkau memang orang yang cerdas, coba jawab pertanyaanku ini. Apakah benar Tuhan itu ada? Dan bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia benar-benar ada?" Abu Nawas pun tersenyum santai karena dia tahu bahwa sang sufi itu hanya ingin mempermainkannya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. "Ah, gampang sekali pertanyaanmu itu," ujar Abu Nawas. "Tapi sebelum aku menjawabnya, aku punya satu permintaan untukmu. Gimana?" Sang sufi itu pun bertanya. "Permintaan apa, Abu Nawas?" "Tolong pinjamkan aku sedikit saja otakmu," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Sang sufi pun terkejut dan bingung. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Pinjam otak? Bagaimana mungkin aku bisa meminjamkan otakku?" Abu Nawas pun mengangkat alisnya dan dengan senyum licik ia berkata, "Nah, iya itu. Bagaimana mungkin engkau meminta aku membuktikan keberadaan Tuhan, sementara engkau bahkan tak bisa meminjamkan otakmu sendiri? Jika hal sederhana seperti itu saja tidak bisa kamu lakukan, mengapa kamu meragukan sesuatu yang jauh lebih besar seperti keberadaan Tuhan?" Sang sufi pun terdiam, tak bisa menjawab. Abu Nawas pun melanjutkan, "Lihatlah langit yang luas, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi yang kita injak sekarang ini. Tidakkah cukup semua itu menjadi bukti nyata keberadaan Tuhan? Bahkan nafasmu sekarang, bukankah itu juga bukti yang tak terbantahkan?" Sang sufi pun mencoba mempertahankan logikanya yang kaku, tapi Abu Nawas dengan tenang menambahkan, "Dan jika kamu masih belum percaya, pergilah ke laut dan cobalah hitung jumlah air yang ada di sana. Jika kamu berhasil, mungkin saat itu aku akan percaya bahwa Tuhan tidak ada." Kebingungan dan kelelahan karena perdebatan yang tak bisa dimenangkan, sang sufi pun akhirnya mengangguk dan berkata,
Baiklah, engkau memang terlalu cerdik untuk dijebak dengan logika, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil, melambaikan tangan, dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan santai. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu. Di mana candu tersebut katanya, apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum. Sambil berendam di air, Abu Nawas menghirup candu tersebut. Tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. Ah, dasar omong kosong. Apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini dan sama sekali nggak kehilangan akal, gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Coba kau perhatikan apa yang sedang kau kenakan itu, Abu Nawas," seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. "Loh, kenapa aku bisa telanjang begini?" batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan diri. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa perlu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyatnya, terutama bagi anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Baginda Raja percaya bahwa Abu Nawas dapat membantu mewujudkan ide ini. "Abu Nawas, aku ingin mengadakan kegiatan santunan untuk anak-anak yatim di kerajaan kita. Aku ingin mereka merasa dihargai dan dicintai. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat acara ini lebih berkesan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum dan kemudian berkata, "Paduka, itu memang niat yang sangat mulia. Nah, agar lebih berkesan, kita adakan pesta kecil untuk anak-anak yatim dengan makanan, permainan, dan hadiah. Namun yang paling penting, Paduka, kita harus memberikan waktu dan perhatian kita kepada mereka." Baginda Raja setuju dengan ide tersebut. Mereka mulai mempersiapkan acara santunan anak yatim. Mereka mengundang semua anak yatim di kerajaan dan menyediakan makanan enak, permainan seru, dan hadiah-hadiah yang menarik. Hari yang dinanti pun tiba. Istana dipenuhi oleh tawa dan keceriaan anak-anak yatim. Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan di antara anak-anak, berbincang dan bermain bersama mereka. Anak-anak merasa sangat bahagia dan bersemangat karena mereka jarang mendapatkan perhatian seperti ini. Melihat kebahagiaan di wajah anak-anak yatim, Baginda Raja merasa sangat terharu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta perhatian semua orang. "Anak-anak, hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan kebahagiaan bersama.
Baginda Raja memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada kalian. Baginda Raja tersenyum dan kemudian berkata, "Anak-anakku semua, aku sangat senang melihat kalian semua bahagia. Kalian adalah masa depan kerajaan ini, dan aku ingin kalian tahu bahwa kalian selalu dihargai dan dicintai. Hari ini aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan sesama." Salah satu anak yatim, seorang gadis kecil, mendekati Baginda Raja dan berkata, "Paduka, terima kasih telah mengundang kami. Kami sangat bahagia hari ini. Tetapi yang paling kami hargai adalah waktu dan perhatian yang Anda berikan kepada kami." Mendengar kata-kata gadis tersebut, Baginda Raja pun merasa sangat terharu. Dia menyadari bahwa makna sejati dari memberi bukanlah sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan waktu dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Anak-anak ini mungkin tidak memiliki banyak materi, tetapi mereka memiliki hati yang besar dan penuh kasih sayang." Acara santunan tersebut berakhir dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak pulang dengan hati yang gembira dan penuh harapan. Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama, merenungkan apa yang telah mereka pelajari hari ini. "Abu Nawas, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Hari ini aku belajar bahwa memberikan perhatian dan kasih sayang adalah hal yang paling penting dalam hidup ini," kata Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Ya, benar Paduka. Memberi adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita memberi dengan tulus, kita juga menerima kebahagiaan yang tidak ternilai harganya." Kisah selanjutnya. Abu Nawas. Kita semua sudah sering dengar kehebatan Abu Nawas. Akal cerdiknya mampu mengatasi segala permasalahan yang menghampirinya. Semua masalah tak ada yang mangkrak di pikiran Abu Nawas. Selalu beres dengan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Namun tak jarang banyak orang yang mengkritisi bahwa Abu Nawas nggak sehebat itu. Abu Nawas nggak seulama itu. Abu Nawas itu seorang pemabuk. Abu Nawas suka main perempuan. Abu Nawas suka berbuat maksiat. Abu Nawas homo, pedofil, dan lain-lain. Apakah benar semua tuduhan itu? Dan apakah benar Abu Nawas orang yang seperti itu? Kita akan bahas di kisah kali ini, dan harap ditonton sampai selesai untuk menghindari timbul berbagai kesimpulan yang jauh dari kisah ini. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, terkenal dengan nama Abu Nawas. Ada yang menyebut Abu Nuwas atau Abu Nuwas, yaitu si tukang tidur. Lahir di Ahwas, Iran tahun 757 Masehi. Ia hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gelar Abu Nuwas ini melekat karena kebiasaannya tertidur akibat mabuk pada masa mudanya. Sang ayah, Hani Al-Hakimi, adalah seorang prajurit tentara pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jaliban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Dengan demikian, Abu Nawas mewarisi darah militer dari sang ayah. Meski tak sempat mengenal ayahnya yang wafat ketika ia masih kecil, Abu Nawas dibawa hijrah sang ibu ke Basrah, Irak. Ia menjadi pusat peradaban berbagai ilmu saat itu. Di sanalah ia belajar bahasa dan sastra Arab, yang akhirnya membuatnya sebagai penyair ulung. Di antaranya kepada dua orang sastrawan Arab, yaitu Abu Zaid dan Abu Ubaidah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu agama, seperti ilmu hadis kepada Abdul Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman,
Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan Azhar bin Sa'ad As-Saman, serta belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami, yang pada akhir hayatnya membuatnya dikenal sebagai ulama sufi. Ketenaran Abu Nawas berawal dari pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab Al-Asyadi. Telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis syair, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan, khususnya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang akhirnya menjadikan Abu Nawas sebagai penyair istana. Di puncak ketenarannya inilah Abu Nawas banyak mendapatkan fitnah. Di antaranya ia dikatakan suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, berfoya-foya, main perempuan, dan penyuka anak laki-laki yang ganteng, zindik atau melecehkan ajaran Islam, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di antara puisi yang membuatnya dianggap zindik adalah puisi yang terkesan menghina orang yang sholat dan memuliakan orang yang mabuk. Berikut isi puisinya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Dalam penilaian Ibnu Katsir, Abu Nawas memang pada mulanya suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, serta berfoya-foya. Namun beliau membantah kalau Abu Nawas adalah seorang homo pedofil dan ahli zina. Karena itulah, di kalangan ahli fikih, Abu Nawas dicap sebagai ahli maksiat. Mungkin Abu Nawas sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak menyandang jabatan keagamaan dalam pemerintahan, sehingga ia menolak berbagai jabatan yang ditawarkan Harun ar-Rasyid kepadanya. Maka terkenalah cerita Abu Nawas pura-pura mati dan pura-pura gila agar ia tidak diangkat menjadi pejabat. Soal mabuk, ia memang diakui sebagai drunken master, yang semakin sakti saat menulis dan membacakan syair jika ditemani anggur. Puisi-puisinya dianggap zindik, dan dia dengan piawai menulis puisi tentang khamr dan wanita dengan ungkapan yang berbau syek erotika. Dengan membaca puisinya, seseorang seolah sedang berada di sebuah bar gurun Sahara yang dipenuhi anggur, pesta, dan dansa, ditemani oleh penari-penari erotis wanita. Dan masih soal mabuk, Abu Nawas sudah sering mendapatkan hukuman cambuk dari sang khalifah. Namun beliau tetap menyukai Abu Nawas karena kecerdasan dan kejenakaannya. Barangkali sosok Abu Nawas bagi khalifah seumpama tokoh Nuaiman, seorang sahabat yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecocokannya, meskipun ia juga seorang pencinta khamr. Namun sebagai manusia biasa, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tersinggung dan marah juga. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi yang dianggap menghina khalifah, sehingga beliau menjebloskannya ke dalam penjara. Selama dan setelah keluar dari penjara itulah, syair-syairnya berubah menjadi religius. Menjelang akhir hayat, ia mengoreksi dan membuang puisi-puisi masa lalunya, lalu menggantinya dengan puisi-puisi yang semuanya bertemakan kehidupan zuhud dan pertaubatan. Di dalam syairnya tersebut, ia mengungkapkan rasa penyesalan, bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Kemudian dibarengi dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang damai di bawah luasnya rahmat dan ampunan Tuhan. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian, akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sekarang menjadi wirid tetap pada banyak masjid setelah sholat Jumat, merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya.
Berikut isinya. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas menempati surgamu. Namun aku tidak kuat menahan siksa nerakamu. Berilah aku bertobat dan ampunilah dosa-dosaku. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Diriwayatkan, Imam Syafi'i sempat enggan menyolatkan jenazah Abu Nawas sebelum ia mengetahui bahwa Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi, tepatnya setelah bertobat dari kefasikannya, yaitu melalui syair-syair sufistik yang ditulisnya beberapa tahun sebelum kematiannya. Berikut isi syairnya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu, seperti yang Engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika Engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyolatkan jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abu Nawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria, tahun 1885, di Griswold tahun 1861, di Kairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Lebanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abu Nawas tersebut. Ada sebuah fakta menarik. Abu Nawas bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dari lakob atau julukannya, yaitu Abu Ali, berarti dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Ali. Ya, Ali. Ada yang namanya Ali? Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. "Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal," pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih guci biasa, Abu Nawas. Mana laku dijual," kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci?" "Baiklah, aku akan beli gucimu," ujar si pemilik toko. "Tapi katamu ini guci biasa."
Memangnya bisa laku berapa? Tanya Abu Nawas. Ya paling cuma 5 dinar lah. Itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu, Abu Nawas, ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat, guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya? Tanya Baginda Raja. Iya Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang, jawab Abu Nawas. Oh, ya sudahlah. Berapa kamu menjualnya? Tanya Baginda Raja kembali. 5 dinar Paduka, jawab Abu Nawas. Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar Abu Nawas, kata Baginda Raja. Waduh, saya sendiri juga tidak tahu Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa. Berarti saya kena tipu ini, sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ucap Baginda Raja. Tidak usah Paduka, saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran, ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu? Kata si pemilik toko menyambutnya. Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya? Tanya Abu Nawas. Coba lihat sini pocinya, pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar. Mau jual harga berapa pocimu ini? Tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. Apa? 200 dinar? Gila kamu, gak mau beli aku, ujar si pemilik toko. Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok, kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu? Tanya si pemilik toko. Ini ya tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib, bisa menjawab pertanyaan apapun, jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini? Tanya si pemilik toko. Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu. Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si poci. Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan, dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, Loh, kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepada aku. Poci itu memang tidak pernah berbohong.
Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci. Jelas Abu Nawas. Tapi yang kamu bilang tadi bukannya kamu dengar dari Pocimu, kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu. Saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham, ujar Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas. Akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum, ancam si pemilik toko. Nah, kebetulan sekali. Ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu. Dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja, timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. Gimana, kita jadi ke istana apa enggak nih? Ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri antah berantah, Baginda Raja memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum pertama dalam sejarah kerajaan. Siapa saja boleh menjalankan diri sebagai pemimpin daerah. Pengumuman ini membuat warga desa geger, termasuk Abu Nawas yang langsung memasang senyum penuh arti. Namun ada masalah yang mengundang tawa sekaligus keprihatinan. Dari sekian banyak warga, hanya satu calon yang mendaftar, Abu Jahil. Ia adalah seorang pejabat terkenal malas, suka tidur saat rapat, dan hobi korupsi kecil-kecilan. Setidaknya itu yang dibicarakan warga. Sebagai opsi lain, Baginda Raja menyediakan pilihan kota kosong bagi mereka yang tak ingin memilih Abu Jahil. Saat pengumuman itu dibacakan di alun-alun, Abu Nawas memutar otak. Ia memutuskan untuk membuat pemilihan kali ini menjadi lebih menarik. Dengan santainya ia berkata kepada warga, "Kalau Abu Jahil bisa mencalonkan diri, kenapa aku tidak mencalonkan diri sebagai kota kosong?" Semua orang pun melongo. "Kota kosong kok mencalonkan diri?" tanya mereka bingung. Namun Abu Nawas tidak main-main. Dengan gaya khasnya, ia menggelar kampanye besar-besaran. Di pasar, ia berdiri di atas meja sambil memegang peti kayu besar yang diukir dengan tulisan "Kota Kosong untuk Rakyat". "Saudara-saudara," teriaknya, "jika kalian tidak suka Abu Jahil yang malas dan pelit memimpin, maka pilihlah aku, si Kota Kosong. Aku lebih kosong dari otaknya, lebih bersih dari kantong bajunya, dan lebih tulus daripada janji-janji palsunya." Penduduk desa langsung tertawa. Tapi semakin mereka mendengar pidato Abu Nawas, semakin mereka menyadari betapa masuk akalnya omongan itu. Abu Jahil yang mendengar kampanye ini langsung naik darah. Dengan wajah merah padam, ia datang menghampiri Abu Nawas di pasar. Abu Nawas, beraninya kau mencemarkan nama baikku?" Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Nama baik? Oh, jangan salah paham Abu Jahil. Aku ini cuma kota kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada dosa, apalagi korupsi. Jadi bagaimana mungkin aku mencemarkan sesuatu yang tidak ada?" Abu Jahil semakin marah, tapi tak tahu harus berkata apa. Sementara itu, dukungan warga terhadap kota kosong semakin besar. Abu Nawas bahkan melakukan aksi teatrikal dengan membawa kotak besar ke alun-alun. Ia berdiri di atasnya sambil berteriak, "Kotak kosong lebih baik daripada pemimpin yang pura-pura berisi tapi sebenarnya kosong belaka." Hari pemilihan pun tiba. Semua orang berbondong-bondong ke balai desa untuk memberikan suaranya. Ketika perhitungan suara selesai, hasilnya mengejutkan. Kotak kosong menang telak dengan 90% suara. Abu Jahil hanya mendapatkan suara dari dirinya sendiri dan mungkin istrinya, tapi itu juga belum tentu. Warga bersorak gembira. Mereka mengangkat Abu Nawas ke udara meskipun ia berkampanye sebagai kota kosong. Mendengar hasil ini, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku mendengar kampanyemu. Apa maksud dari semua ini?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab,
Paduka yang mulia, ini adalah pelajaran penting untuk kita semua, Paduka. Sebuah jabatan tidak boleh hanya diisi oleh siapa saja yang ada, tapi oleh orang yang benar-benar layak, Paduka. Jika calon yang ada tidak memenuhi syarat, maka kotak kosong lebih baik menjadi pilihan. Lebih baik kosong daripada diisi oleh orang yang hanya membawa kehancuran, Paduka. Baginda Raja termenung sejenak, lalu mengangguk. Ya, kamu benar, Abu Nawas. Aku akan memastikan bahwa pemilihan berikutnya hanya diikuti oleh calon yang memiliki niat baik, kemampuan, dan kejujuran. Kamu telah menunjukkan kepada kita arti demokrasi yang sesungguhnya, Abu Nawas. Dan sejak saat itu, desa Abu Nawas menjadi contoh demokrasi cerdas di seluruh negeri. Sementara itu, Abu Jahil yang merasa malu akhirnya pindah desa dan membuka usaha warung kopi yang ternyata juga tidak laku. Dan Abu Nawas, ia kembali menikmati teh hangat di beranda rumahnya sambil tersenyum puas dan merencanakan keusilan berikutnya. Kisah selanjutnya. Diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Meskipun sudah diperisti oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Dan walhasil, para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada seorang saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan sifat mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia selalu berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Ya, Anda siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kamu tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran menarik untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Istrimu kan cantik Abu Nawas. Nah, kalau kamu bersedia menceraikannya, aku pasti akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberikan emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Namun ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menarik nafas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu masih bingung? Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Wah, bener Abu Nawas. Terus aku mesti nunggu nyampe kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu saja sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Dengan gitu kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma. Mana mungkin aku mau punya istri berbadan jumbo begitu," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas, sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya.
Alkisah, pada suatu ketika Baginda Raja tengah asik berburu di hutan. Namun perburuan kali ini membawa nasib sial. Bukannya mendapatkan hewan buruan, Baginda Raja malah diserang oleh seekor macan yang menerkam kakinya dan menggigitnya. Untunglah beberapa pengawal istana berhasil menyelamatkannya. Namun akibat dari serangan tersebut, kaki Baginda Raja menjadi lumpuh. Berbagai tabib telah didatangkan untuk menyembuhkan kelumpuhannya, namun tak ada satupun yang berhasil. Kini Baginda Raja hanya bisa terbaring di tempat tidur meratapi nasibnya. Hampir saja ia putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun keinginan itu dicegah oleh sang permaisuri. Akhirnya berkat nasihat sang permaisuri, lama-kelamaan Baginda Raja bisa menerima takdir yang menimpanya. Ia bisa tersenyum kembali meskipun dengan kondisi kakinya yang lumpuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas datang ke istana untuk menghibur Baginda Raja. Ia menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat Baginda Raja tertawa. Namun tak berselang lama, wajah Baginda Raja kembali murung. "Ada apa, Paduka? Apakah Paduka tidak suka dengan ceritaku?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Abu Nawas. Aku sangat terhibur dengan ceritamu. Andai saja kakiku tidak lumpuh, Abu Nawas, mungkin aku tidak akan seperti ini," kata Baginda Raja dengan suara yang lirih. Mendengar itu Abu Nawas pun menghela nafas. "Sudahlah Paduka, jangan memikirkan hal itu. Harusnya Paduka itu bersyukur karena masih diberi umur panjang," tutur Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, tapi aku ingin sembuh. Aku ingin kakiku seperti dulu Abu Nawas," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, tampak memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia berkata, "Paduka yang mulia, saya punya solusi agar kaki Paduka bisa sembuh." Baginda Raja pun menjawab, "Percuma Abu Nawas, kamu bisa apa? Apalagi kamu ini bukan tabib. Sudah banyak tabib yang aku datangkan dan rata-rata mereka mengatakan bahwa kelumpuhan ini susah disembuhkan." Abu Nawas pun tersenyum. "Ya itu benar Paduka, saya tahu itu. Namun Paduka pasti belum pernah mencoba cara yang ini." "Apa caranya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Paduka yang mulia, jalan terakhir bagi manusia agar keinginannya dikabulkan itu hanya satu, yaitu bernazar. Apa salahnya jika dicoba Paduka?" jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun tertegun. "Wah, benar juga ucapanmu Abu Nawas. Baiklah, aku akan bernazar. Bila kakiku sembuh dari kelumpuhan, aku akan menyedekahkan separuh kerajaanku." Abu Nawas pun membalas, "Maaf Paduka yang mulia, kalau nazar hanya seperti itu, saya tidak yakin bisa sembuh." "Terus bagaimana nazar yang seharusnya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Nazarlah yang agak tidak masuk akal Paduka, yang susah dikerjakan. Karena untuk menyembuhkan kelumpuhan Paduka dibutuhkan keajaiban yang tidak masuk akal juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam memikirkan nazar yang akan ia buat. Setelah berpikir cukup lama, ia pun berkata, "Wahai Abu Nawas, saksikanlah. Bila aku sembuh dari kelumpuhan, aku akan naik keledai dan tidak akan turun darinya selamanya." Spontan Abu Nawas pun terkejut. "Paduka serius dengan nazar itu?" tanya Abu Nawas tidak percaya. "Ya Abu Nawas, aku serius dengan nazar yang aku ucapkan," jawab Baginda Raja. Beberapa minggu setelah bernazar, keajaiban pun terjadi. Kaki Baginda Raja yang tadinya lumpuh mulai berangsur-angsur membaik. Bahkan sedikit demi sedikit ia mulai menggerakkan kakinya. Akhirnya kaki Baginda Raja benar-benar sembuh dari kelumpuhan. Betapa bahagianya hati sang raja. Ia pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan terima kasih. "Abu Nawas, saranmu sangat manjur. Lihatlah, kakiku sudah sembuh. Aku sudah bisa berjalan seperti sedia kala Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan bahagia. "Alhamdulillah Paduka, saya ikut senang melihatnya," sahut Abu Nawas. Namun Baginda Raja kemudian berkata, "Tapi Abu Nawas, bagaimana dengan nazarku? Aku tidak mungkin mengingkarinya. Tapi aku juga merasa berat menjalaninya. Bagaimana ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Loh, itu kan sudah menjadi kewajiban Paduka. Paduka harus menjalaninya dengan ikhlas." Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun segera membawakan keledai dan menyuruh Baginda Raja untuk menaikinya.
Dengan berat hati, Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. "Ayo Paduka, ikut saya," ajak Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja jalan-jalan di taman istana. Ketika sampai di dekat pohon kurma, Abu Nawas pun berkata, "Paduka yang mulia, panjatlah pohon kurma ini." Baginda Raja pun menjawab, "Oh tidak Abu Nawas, aku tidak boleh turun dari keledai. Aku tidak mau melanggar nazarku." Abu Nawas pun kembali berkata, "Paduka, panjatlah dari atas punggung keledai." Meski merasa heran dengan perintah tersebut, Baginda Raja mencoba menurutinya. Setelah Baginda Raja memeluk batang pohon kurma, Abu Nawas segera menjauhkan keledainya. "Sekarang turunlah dari pohon kurma itu Paduka," kata Abu Nawas. "Kalau begitu aku bisa melanggar nazarku Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Turuti saja perkataanku Paduka, nanti akan aku jelaskan," sahut Abu Nawas. Begitu Baginda Raja menginjakkan kakinya di tanah, Abu Nawas pun menjelaskan, "Coba ingat-ingat nazar yang Paduka ucapkan. Paduka akan menaiki keledai dan tidak akan turun darinya selamanya kan? Sedangkan tadi Paduka naik dari keledai ke batang pohon kurma, bukan turun. Lalu Paduka turun dari pohon kurma, bukan turun dari keledai. Jadi Paduka sama sekali tidak melanggar nazar." Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun bahagia. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai sejauh itu dalam memahami nadarnya. Akhirnya berkat pertolongan Abu Nawas, Baginda Raja pun bebas dari nadarnya. Tak lupa ia juga memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Wajarnya seorang istri pasti ingin mempunyai perhiasan emas untuk mempercantik dirinya. Begitu juga dengan sang suami. Setiap suami pasti menginginkan istrinya terlihat cantik dan anggun. Salah satunya ya memakai perhiasan emas. Namun terkadang karena kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sang suami tak sanggup membelikannya. Jangankan untuk membeli perhiasan emas, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang mengalami kekurangan. Dengan kondisi seperti ini, bagi sang istri yang solihah dan berbakti, tak mungkin memaksa suaminya membelikan perhiasan. Baginya hidup rukun dan harmonis sudah merupakan karunia yang sangat indah. Tapi ada kisah menggelitik antara Abu Nawas dan istrinya yang ingin dibelikan perhiasan. Sang istri sebenarnya tahu dengan kondisi keuangan Abu Nawas. Namun karena hasratnya ingin memakai perhiasan, ia memberanikan diri minta untuk dibelikan. Tentunya tidak dengan meminta secara langsung. Takutnya akan membuat suaminya itu merasa bersalah. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. Sang istri lalu menghampirinya dengan membawakan secangkir teh hangat. "Suamiku, tak terasa ya, usia pernikahan kita ternyata sudah hampir 20 tahun, kata sang istri membuka percakapan. "Benar istriku, alhamdulillah. Perasaan baru kemarin ya kita pengantin baru. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan. Dan rumah tangga kita semoga selalu harmonis," balas Abu Nawas. "Oh iya, baru sadar aku kalau hari ini itu hari jadi pernikahan kita. Pantesan tadi malam aku bermimpi indah sekali," ujar sang istri. "Oh ya? Mimpi indah apa wahai istriku? Cobalah kau ceritakan," tanya Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi engkau membelikanku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," jawab sang istri. "Kalau menurutmu apa ya arti mimpiku semalam?" tanya sang istri mulai menyindir. "Oh itu, besok kamu juga pasti tahu artinya," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Mendengar hal itu, sang istri langsung terlihat ceria. "Besok aku pasti akan dibelikan kalung ini. Suamiku memang pengertian," puji sang istri dalam hati.
Dan esok harinya, tidak seperti biasanya, Abu Nawas keluar rumah pagi-pagi sekali. Sang istri pun melepasnya dengan senyuman. Setelah menjelang siang, sang istri menunggu kepulangan Abu Nawas. Namun sampai waktu menjelang sore, suaminya itu tak kunjung datang. Sang istri masih setia menunggu. Malam pun datang, Abu Nawas tak kunjung pulang. Hingga sang istri tak kuasa menahan kantuk. Ia pun lalu masuk kamar dan tidur. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan membawa kado sebagai hadiahnya. Melihat sang istri sudah tertidur pulas, Abu Nawas sengaja tidak membangunkannya. Dan di pagi harinya, seperti biasa, Abu Nawas duduk santai di depan rumah. Dengan segelas kopi panas, sang istri segera menghampirinya dan berkata, "Suamiku, ingat nggak kemarin kamu bilang apa? Katanya aku akan mendapat kejutan darimu untuk mengetahui arti mimpiku yang tempo hari," tanya sang istri. "Oh, tentu saja. Tadi malam aku sudah bawakan kado untukmu," jawab Abu Nawas. "Benarkah?" ucap sang istri kegirangan. "Itu kadonya aku letakkan di atas meja di ruang tengah," jawab Abu Nawas kembali. Dengan hati berbunga-bunga, sang istri langsung masuk ke dalam untuk melihat kado pemberian suaminya. Saat sang istri di dalam ruang tengah, nampaklah sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun segera membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya bukan kalung, melainkan buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Waduh, apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" ucap sang istri kecewa. "Loh, katanya kamu pingin tahu arti mimpimu tempo hari. Makanya aku belikan buku itu. Di buku itu lengkap loh membahas arti mimpi," timpal Abu Nawas. "Tapi bukan ini yang aku inginkan," balas sang istri kesal. "Lalu apa yang kau inginkan, wahai istriku?" tanya Abu Nawas sedikit heran. "Aku ingin dibelikan kalung seperti dalam mimpiku itu loh," jawab sang istri dengan wajah murung. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasa kasihan melihat sang istri yang sangat menginginkan kalung perhiasan. "Istriku, kebun buah labu kita kan bulan depan insya Allah panen. Sepertinya kita akan untung banyak. Nanti hasil panennya akan aku belikan kalung emas untukmu," kata Abu Nawas mencoba menghiburnya. Sang istri pun yang tadinya cemberut, kini kembali tersenyum seperti sedia kala. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Dia melihat seorang pria yang sedang mabuk berat. Pria itu bersikeras bahwa dia adalah manusia terpintar di dunia. Tentu saja, Abu Nawas yang selalu siap untuk tantangan tidak bisa melewatkannya begitu saja. Dia mendekati pria itu dan kemudian berkata, "Hei saudaraku, apa kamu tahu aku ini menang debat dengan orang-orang pintar di pasar hari ini?" Pria mabuk itu yang merasa yakin dengan kecerdasannya setelah beberapa teguk minuman dengan cepat menanggapi, "Aku adalah manusia paling cerdas di dunia ini. Aku bisa mengalahkan siapapun, apalagi kamu." Abu Nawas hanya mengangguk-angguk. "Baiklah, ayo kita mulai debatnya. Mana yang lebih baik, memiliki pengetahuan atau uang?" Pria mabuk itu dengan cepat menjawab, "Ya, tentu saja uanglah. Dengan uang, aku bisa mendapatkan segala sesuatu yang aku inginkan." Abu Nawas tersenyum sambil mengangguk. "Sangat masuk akal. Nah, sekarang, kalau kamu yakin kamu itu orang yang paling cerdas di dunia ini, apa kamu mau mempertaruhkan uangmu untuk debat ini?" Pria mabuk itu yang semakin yakin dengan dirinya sendiri mengangguk dengan antusias. "Oh, tentu saja. Akan aku buktikan kecerdasanku. Aku akan mengalahkanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata,
Baiklah, begini saudaraku. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki uang? Pria mabuk itu terdiam sebentar, lalu dengan percaya diri dia menjawab, "Oh, itu mudah. Aku akan menggunakan pengetahuanku untuk mendapatkan uang." Abu Nawas hanya tertawa. "Ya, tidak salah. Tapi bukankah dari awal kamu lebih memilih uang daripada pengetahuan? Dan sekarang uangmu habis, dan kamu tidak mempunyai pengetahuan. Nah, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang jika tidak memiliki pengetahuan, saudaraku?" Pria mabuk itu pun terdiam, tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka semua tertawa melihat pertunjukan lucu ini. Akhirnya, pria mabuk itu menyadari bahwa dia telah kalah dalam debat melawan Abu Nawas, seorang ahli dalam memutarbalikkan kata-kata. Dengan malu, dia mengakui kekalahannya.